Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulis dan mencatat semua materi yang kita pelajari hari ini ya. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita bersama membaca Ummul Quran. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Dinasti Ayyubiyah merupakan sebuah dinasti besar yang berkuasa di Timur Tengah antara abad ke-12 sampai abad ke-13. Pendiri sekaligus penguasa pertamanya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dinasti Ayyubiyah dipimpin oleh 9 khalifah dalam kurun waktu kurang lebih 79 tahun. Namun, ada beberapa khalifah yang paling menonjol di antara 9 khalifah tersebut. Nah, berkaitan dengan perkembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, Daulah Ayyubiyah merupakan daulah yang berkembang pesat. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya pelajar yang datang dari berbagai pelosok dunia untuk belajar di Al-Azhar Kairo. Selain itu juga banyak berdatangan ulama masyhur. Bagaimana usaha-usaha ketiga khalifah Daulah Ayyubiyah tersebut dalam menjalankan pemerintahannya? Silahkan disimak pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai pemimpin besar Daulah Ayyubiyah yang pertama, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jangan lupa untuk selalu mencatat semua materi pembelajaran pada hari ini ya. Setelah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi meninggal dunia, daerah kekuasaannya yang begitu luas terbentang mulai dari Sungai Tigris hingga Sungai Nil. Dinasti Ayyubiyah selama lebih kurang 79 tahun berkuasa. Terdapat 9 orang penguasa, yakni sebagai berikut. Yang pertama, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. 2. Al-Aziz Imaduddin. 3. Al-Mansur Nasiruddin. 4. Al-Adil Saifuddin. 5. Al-Kamil Muhammad. 6. Al-Adil Saifuddin. Jadi nama Al-Adil Saifuddin memang ada 2. Ketujuh, As-Soleh Najmuddin. 8. Al-Muazzam Turansyah. 9. Al-Ashraf Muzaffaruddin. Nah, di antara ke-9 penguasa tersebut terdapat beberapa penguasa yang terkenal, yaitu Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, kemudian ada Malik Al-Adil Saifuddin, dan Al-Kamil Muhammad. Nah, hari ini yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Biografi dari Salahuddin Al-Ayyubi. Nama lengkapnya adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Salahuddin Al-Ayyubi ini berasal dari bangsa Kurdi. Salahuddin lahir di Benteng Tikrit, Irak tahun 532 Hijriah. Ketika ayahnya menjadi penguasa benteng Saljuk di Tikrit. Saat itu baik ayah maupun pamannya mengabdi kepada Imaduddin Zanki, gubernur Saljuk untuk kota Mosul, Irak. Ketika Imaduddin berhasil merebut wilayah Baalbek, Libanon, Najmuddin Ayyub atau ayahnya Salahuddin ini diangkat menjadi gubernur Baalbek dan menjadi pembantu dekat Raja Suriah, yaitu Nuruddin Mahmud. Pendidikan masa kecilnya, Salahuddin ini dididik ayahnya untuk menguasai sastra, ilmu kalam, menghafal Al-Quran, dan ilmu hadis di madrasah. Dalam catatan buku-buku sejarah dituturkan bahwa
Cita-cita awal dari Salahuddin adalah menjadi orang yang ahli di bidang ilmu-ilmu agama Islam. Ia senang berdiskusi tentang ilmu kalam, Al-Quran, fikih, dan juga ilmu hadis. Salahuddin melanjutkan pendidikannya di Damaskus untuk mempelajari teologi Sunni selama 10 tahun. Dari kecil sudah terlihat karakter kuat Salahuddin yang rendah hati, santun, serta penuh belas kasih. Salahuddin tumbuh di lingkungan keluarga yang agamis dan dalam lingkungan keluarga kesatria. Di usia 26 tahun, Salahuddin ini bergabung dengan pasukan pamannya yang bernama Asaduddin Syirkuh dalam memimpin pasukan muslim ke Mesir atas tugas dari gubernur Suriah yaitu yang bernama Nuruddin Zangi untuk membantu Perdana Menteri Daulah Fatimiyah yang bernama Syawar menghadapi pemberontak dan penyerbuan tentara Sarif. Ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelum ini ya. Kemudian Salahuddin berhasil menundukkan Daulah Fatimiyah di Mesir untuk patuh pada kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Daulah Ayyubiyah yang bermadhab Sunni akhirnya berdiri di Mesir menggantikan Daulah Fatimiyah yang berkuasa sebelumnya dan bermadhab Syiah. Pada usia 45 tahun, Salahuddin ini telah menjadi orang yang paling berpengaruh di dunia Islam. Selama kurun waktu 12 tahun, ia berhasil mempersatukan Mesopotamia, Mesir, Libya, Tunisia, wilayah barat Jazirah Arab, dan Yaman di bawah kekhalifahan Ayyubiyah. Nah, kota Damaskus di Syria menjadi pusat pemerintahannya. Salahuddin al-Ayyubi wafat di Damaskus pada tahun 1193 Masehi dalam usia 57 tahun. Berikutnya yaitu mengenai kepemimpinan dari Salahuddin al-Ayyubi. Salahuddin merupakan salah seorang sultan yang memiliki kemampuan memimpin dibuktikan dengan caranya dalam memilih para wazirnya. Wazir itu adalah pembantu khalifah. Salahuddin mengangkat para pembantunya orang-orang cerdas dan terdidik, di antaranya Al-Qadhi Al-Fadil dan Al-Khatib Al-Isfahani. Sementara itu, sekretaris pribadinya bernama Bahruddin bin Syadat yang kemudian dikenal sebagai penulis dari biografi Salahuddin al-Ayyubi. Nah, Salahuddin al-Ayyubi juga tidak membuat kekuasaan terpusat di Mesir, akan tetapi membagi wilayah kekuasaannya kepada saudara-saudara dan keturunannya sehingga melahirkan beberapa cabang dinasti Ayyubiyah, yaitu sebagai berikut. 1. Al-Ayyubiyah di Mesir, kemudian 2. Kesultanan Ayyubiyah di Damaskus, 3. Kesultanan Ayyubiyah di Aleppo, 4. Kesultanan Ayyubiyah di Hammah, 5. Kesultanan Ayyubiyah di Homs, 6. Kesultanan Ayyubiyah di Mayyafaikin, 7. Kesultanan Ayyubiyah di Sinjar, 8. Kesultanan Ayyubiyah di Hisn Kaifa, 9. Kesultanan Ayyubiyah di Yaman, dan yang ke-10 Kesultanan Ayyubiyah di Kera. Salahuddin al-Ayyubi dianggap sebagai pembaharu di Mesir karena dapat mengembalikan madhab Sunni. Khalifah al-Mustadi dari Bani Abbasiyah memberi gelar kepada Salahuddin yaitu Al-Mu'iz li Amirul Mukminin atau penguasa yang mulia, dan juga memberikan Mesir, An-Naibah, kemudian Yaman, Tripoli, Suriah, dan Maghrib sebagai wilayah kekuasaan dari Salahuddin. Nah, sejak saat itulah Salahuddin dianggap sebagai Sultanul Islam wal Muslimin, yaitu pemimpin umat Islam dan kaum muslimin. Selanjutnya yaitu mengenai keperwiraan dari Salahuddin al-Ayyubi. Salahuddin al-Ayyubi itu dikenal sebagai perwira yang memiliki kecerdasan tinggi dalam bidang militer.
Pada masa pemerintahannya, kekuatan militernya terkenal sangat tangguh, diperkuat oleh pasukan barbar Turki dan Afrika. Ia juga membangun tembok kota di Kairo dan Bukit Muqattam sebagai benteng pertahanan yang dikenal dengan apa kemarin di pertemuan minggu lalu sudah saya jelaskan, yaitu benteng Qal'atul Jabal yang dibangun di Kairo. Kehidupan Salahuddin penuh dengan perjuangan dalam rangka menunaikan tugas negara dan agama. Perang yang dilakukan dalam rangka membela negara dan agama. Salahuddin seorang kesatria dan memiliki toleransi yang tinggi. Pertama, ketika menguasai Iskandariyah, tetap mengunjungi orang-orang Kristen. Kedua, ketika perdamaian tercapai dengan tentara salib, Salahuddin ini mengizinkan orang-orang Kristen untuk berziarah ke Baitul Maqdis. Jadi Salahuddin tidak melarang umat Kristen untuk memasuki Baitul Maqdis. Tujuan dari Salahuddin al-Ayyubi menyatukan Mesir, Suriah, Naubah, Yaman, Tripoli, dan wilayah-wilayah lainnya di bawah komando al-Ayyubiyah agar terjadi koalisi umat Islam yang kuat dalam melawan gempuran-gempuran tentara salib. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Salahuddin tersebut menuai hasil yang gemilang. Perang salib yang terjadi pada masa Salahuddin adalah Perang Salib periode kedua. Periode ini disebut periode reaksi umat Islam, terutama bertujuan membebaskan kembali Baitul Maqdis. Salahuddin Yusuf al-Ayyubi adalah pahlawan besar bagi umat Islam. Kecintaannya terhadap agama dan umat Islam telah menempatkan sebagian lembaran hidupnya untuk menegakkan harga diri umat Islam. Kehadiran Salahuddin dalam Perang Salib merupakan anugerah, strategi yang dikembangkan oleh Salahuddin dalam membangun koalisi umat Islam benar-benar telah menyatukan kekuatan umat Islam dalam membela agamanya. Keperwiraan Salahuddin terukir dalam sejarah tidak hanya diakui oleh kaum muslimin, akan tetapi juga oleh kaum Kristen. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi robbil alamin. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.